Jangan lupa didukung channel ini supaya makin berkembang. Han Li sangat kesal ketika pedangnya terbukti sama sekali tidak berbahaya bagi para pembudidaya iblis. Tetapi setelah beberapa pemikiran, dia mendapatkan kembali ketenangannya. Sebagian besar binatang iblis kelas tinggi berspesialisasi dalam mengolah tubuh mereka. Daging mereka yang padat dan kulit yang mengeras bisa menyaingi harta sihir dari para pembudidaya dengan peringkat yang sama. Selain itu, binatang iblis memiliki rentang hidup yang berlangsung beberapa kali lebih lama daripada pembudidaya biasa, terkadang memiliki rentang hidup yang puluhan kali lebih lama. Akibatnya, semakin tinggi tingkat binatang iblis, dan semakin lama mereka berkultivasi, tubuh mereka akan semakin tahan lama. Sebelum tiba di tahap jiwa baru lahir, para pembudidaya mengandalkan harta sihir dan pengetahuan mereka untuk membunuh binatang iblis kelas 7 ke bawah. Tapi begitu binatang iblis mencapai tahap metamorfosis di kelas 8, mereka sering menekan pembudidaya manusia dengan peringkat yang sama dengan tubuh budidaya dan kecerdasan yang diperluas. Karena naga banjir adalah ras primordial, iblis kelas 8 mereka sebanding dalam pertempuran dan kekuatan pertahanan dengan binatang iblis kelas 9 biasa. Adapun kura-kura iblis, ras mereka memiliki kekuatan pertahanan terkuat di antara semua binatang iblis. Setelah mempertimbangkan hal ini, tidak mengherankan jika pedang terbang Han Li tidak dapat melukai mereka sedikit pun. Meskipun itu mungkin akan berbeda jika seorang eksentrik jiwa baru lahir menyerang mereka dengan harta ajaib yang telah dipelihara selama beberapa ratus tahun. Sebaliknya, apakah itu eksentrik jiwa baru lahir yang tergeletak di tanah, Han Li akan dengan mudah bisa membunuhnya. Sangat sedikit pembudidaya yang memurnikan tubuh mereka seperti yang dilakukan setan, Menhuzi menjadi pengecualian yang sangat penting. Adapun Lightning Devil Bane Surgawi, meskipun mungkin memiliki kekuatan fatal terhadap seni iblis dan teknik jahat, itu tidak terlalu efektif melawan ras iblis. Kekuatan hebat dari petir Devil Bane Surgawi berasal dari bambu petir emas itu sendiri, tetapi pada budidaya Han Li saat ini, ia hanya mampu memanfaatkan sekitar 1/10 dari kekuatannya. Dengan ini sekarang jelas dalam pikirannya, Han Li tidak merasa sedih sedikit pun. Dia mengerti bahwa begitu dia mencapai tahap jiwa baru lahir dan menghabiskan 100 tahun lagi untuk menahan pedang bambu Cloud Swarm-nya, harta sihirnya akan mengalami terobosan besar dalam kekuatan. Pada saat itu, dia akan mampu menembus pertahanan binatang iblis dengan relatif mudah. Bagaimanapun, pedang bambu Cloud Swarm adalah harta sihir kelas atas yang telah dia habiskan dengan banyak usaha untuk mendapatkannya. Karena itu, Han Li yakin mereka memiliki potensi yang sangat besar. Meskipun Han Li bisa dengan mudah membunuh binatang iblis kelas 7 dan pembudidaya formasi inti akhir seperti dirinya, dia tidak berani melawan pembudidaya jiwa baru lahir atau binatang iblis kelas 8. Ada perbedaan besar antara tahap formasi inti dan jiwa yang baru lahir, mereka berada di dunia yang sama sekali berbeda. Semua pikiran ini melintas di benak Han Li dalam sekejap. Ketika dia melirik ke arah iblis kura-kura dan Feng Xi, ekspresinya goyah dan dia mengungkapkan luapan emosi. Dia sampai pada kesimpulan bahwa kecuali dia mengambil risiko dan menggunakan mutiara es surgawi, dia tidak akan memiliki metode lain untuk memusnahkan dua binatang iblis dalam waktu singkat. Bahkan dengan ini, Han Li curiga bahwa sementara dia akan bisa menghabisi kura-kura iblis, dia kemungkinan besar terbukti tidak mampu menembus harta pelindung dari binatang penahan angin. Karena dia tidak bisa mengendalikan mutiara es surgawi, dia tidak akan bisa memfokuskan kekuatannya ke tubuh iblis, sangat melemahkan kemanjuran kekuatan api es. Tapi yang membuat Han Li ragu-ragu, adalah api es tidak dapat dipulihkan setelah digunakan. Jika dia tidak bisa membunuh Feng Xi setelah menggunakannya, dia akan meninggalkan api di ruangan itu sebagai hadiah perpisahan untuk digunakan Feng Xi. Dalam situasi ini, akan lebih baik bagi Han Li untuk membiarkan apinya sendiri. Dia bisa memperbaiki mutiaranya setelah mengkondensasi jiwa yang baru lahir dan menjadikannya senjata mematikan lainnya di gudang senjatanya. Han Li menghabiskan sedikit waktu untuk berpikir karena dia tidak bisa membuang-buang waktu. Sementara kura-kura iblis masih sangat bengkak, perut binatang pemecah angin sudah sangat menyusut. Ekspresi gelap Feng Xi menjadi lebih bermusuhan saat ini. Han Li tidak akan lama lagi sebelum Feng Xi sepenuhnya menekan kekuatan obat cairan hijau dan mendapatkan kembali kendali atas tubuh dan kekuatan sihirnya.
Akibatnya, Han Li mengertakkan gigi dan menyambar kantong penyimpanan kura-kura iblis sebelum mengirimnya pergi dengan tendangan ke lubang api yang merajalela. Segera setelah itu, dia mengeluarkan kantong penyimpanan lain dari dalam sisa-sisa naga banjir dan menghilang dengan kabur. Ketika dia muncul kembali di sisi Windbreaker Beast, dia dengan cepat mengirimnya terbang ke dalam lubang api untuk menemani kura-kura iblis. Kemudian tanpa melihat iblis lagi, dia terbang sebagai seberkas cahaya biru. Han Li tidak percaya mereka akan dapat melacaknya ke pulau acak manapun yang dia pilih untuk disembunyikan, tidak peduli seberapa dalam dan luar biasa kemampuan mereka. Oleh karena itu, Han Li membuat lubang besar melalui pintu batu ruangan dan terbang tanpa jejak. Ruang penyempurnaan alat menjadi sunyi senyap. Setelah waktu yang tidak diketahui, raungan kesal dan ganas datang dari lubang api unggun ruangan. Mengikuti raungan, seberkas cahaya putih yang menyilaukan terbang keluar dari lubang api dan menembus langit-langit ruangan dan kemudian semua batasan gua. Sesaat kemudian, cahaya putih muncul di atas pulau kecil dan terbang melingkar di sekitarnya dengan kecepatan yang tak terlihat. Setelah berhenti di tempat aslinya, cahaya memudar untuk mengungkapkan Feng Xi. Dari penampilannya yang rapi, tampaknya dia sama sekali tidak terluka oleh api tanah. Namun, dia menggertakkan giginya karena marah saat dia memegang tubuh kura-kura iblis yang masih cacat di tangannya. Kura-kura iblis tidak memiliki harta yang melindungi tubuhnya, dan karena itu tubuhnya hangus dan berasap. Tampaknya telah menderita cukup banyak di lubang kebakaran tanah. Mata Feng Xi bersinar dengan cahaya putih saat pandangannya melewati cakrawala. Setelah beberapa pemikiran, ekspresi jahat muncul di wajahnya. Dia kemudian mencengkeram tangannya dengan gerakan mantra dan cahaya putih berkedip dari ujung jarinya. Sesaat kemudian, ekspresinya menjadi bermusuhan. Setelah tanpa kata-kata mengkonfirmasi arah, dia menembus langit dengan seberkas cahaya putih. Pada saat itu, Han Li berkeringat dingin saat dia terbang dengan liar di langit. Energi roh angin mulai bergerak dan kendala petir Devil Bane surgawi menjadi tidak stabil. Untungnya, Han Li dengan cepat menjawab, buru-buru memotong kekuatan rohnya dari jubah dan menggunakannya untuk menekan perubahan dengan paksa. Setelah memasuki formasi inti yang terlambat, Han Li mampu memotong ekstraksi kekuatan spiritualnya yang kuat dari jubah, meskipun masih tidak dapat mengendalikannya dengan lancar. Ini sangat meningkatkan kegunaan harta kuno. Han Li meringis pahit. The Windbreaker Beast datang untuknya. Han Li secara naluriah mengubah arah dan dengan liar menuangkan kekuatan spiritual ke dalam jubahnya sebelum dengan cepat menembak. Dia pasti telah membuat marah Feng Xi, dan jika dia tertangkap, dia pasti akan dipotong-potong dan jiwanya dimurnikan. Banyak kekesalan Han Li, Feng Xi masih bisa mengendalikan energi roh angin di dalam tubuhnya meskipun berada sangat jauh darinya. Ini adalah variabel yang sama sekali tidak terduga. Dia sekarang merasa menyesal karena tidak melepaskan mutiara es surgawi di dalam ruang penyempurnaan alat saat dia punya kesempatan. Tapi tidak ada gunanya memikirkan itu sekarang. Han Li hanya bisa melarikan diri dengan liar dengan bantuan jubah merah darahnya. Saat Han Li melanjutkan pelariannya, energi roh angin di dalam tubuhnya akan menyala sekali setiap 4 hingga 6 jam. Meskipun dia berhasil menekannya setiap kali dalam 1/4 jam, dia masih harus mengubah arah penerbangannya setiap kali untuk mencegah Feng Xi menentukan arahnya. Kecepatan Han Li jauh lebih rendah dari Windbreaker Beast, tetapi dia selalu berhasil mengambil inisiatif setiap kali dan melemparkannya ke jarak yang jauh. Namun, Feng Xi masih bisa tanpa henti mengejar Han Li dengan mengandalkan reaksi energi roh angin. Permainan kucing dan tikus ini berlanjut selama sebulan saat mereka melakukan perjalanan melintasi hamparan laut yang luas. Saat pengejaran berlanjut, Han Li merasa semakin gelisah dan murung. Untuk melarikan diri secara permanen dari pengejaran Windbreaker Beast, dia ingin memperbaiki energi roh angin di dalam tubuhnya dan menyingkirkannya untuk selamanya. Namun, itu terbukti sangat tahan lama. Di bulan dia melarikan diri, energi roh angin tidak berkurang sedikit pun meskipun dia telah berusaha untuk memperbaikinya. Sepertinya itu bukan sesuatu yang bisa disingkirkan oleh pembudidaya formasi inti. Tak berdaya, Han Li dengan sepenuh hati melanjutkan usahanya untuk melarikan diri. Namun, Han Li sangat bingung mengapa Windbreaker Beast tidak lebih sering mengobarkan energi roh angin. Seandainya dia melakukan ini, iblis itu sudah lama menangkapnya. Tentu saja, Han Li tidak mungkin mengetahui bahwa beberapa ribu kilometer jauhnya,
Feng Xi terus-menerus ingin melakukan hal itu. Tapi yang membuatnya kesal, dia mendapati dirinya berada di posisi yang sama di Han Li. Meskipun pembudidaya iblis tidak tahu racun aneh apa yang telah ditempatkan di dalam susu roh, kekuatan spiritualnya secara berkala akan dibatasi dan tubuhnya akan mulai membengkak. Setiap kali ini terjadi, dia tidak punya pilihan selain berhenti terbang dan dengan paksa menekannya. Meskipun dia yakin bisa sepenuhnya memurnikan racun ini setelah periode meditasi, dia tidak bisa membiarkan Han Li melarikan diri dari pengejarannya. Selain itu, Feng Xi tidak memiliki banyak kekuatan sihir yang tersisa, jadi dia harus melakukan yang terbaik untuk mengejar Han Li sebelum dia kehabisan. Adapun kura-kura iblis, dia sudah lama pulih. Tetapi karena dia terlalu lambat, Feng Xi telah meninggalkannya dan melanjutkan perjalanannya sendiri. Yang membuatnya sangat kesal, dia terkejut melihat Han Li dapat melakukan perjalanan begitu cepat. Dia samar-samar menebak bahwa Han Li pasti memiliki harta ajaib yang mampu kecepatan seperti itu. Seiring berlalunya hari demi hari dari pengejaran yang berkelanjutan, interval di mana energi roh angin berkobar semakin menjauh. Pada awalnya, ini akan memicu sekali setiap 6 jam yang menjadi setiap 12, dan akhirnya, hanya sekali sehari. Selanjutnya, suar semakin lemah setiap saat. Pada akhirnya, energi roh angin akhirnya berhenti menyala sama sekali. Sepertinya Windbreaker Beast akhirnya menyerah untuk mengejar. Han Li sangat senang. Terlepas dari apakah energi roh angin gagal diaktifkan karena jarak yang jauh atau karena Feng Xi mengalami masalah, Han Li akhirnya diberi kesempatan untuk benar-benar melarikan diri. Han Li mengambil setetes cairan roh lagi tanpa ragu-ragu dan mengidentifikasi posisinya sebelum terbang melintasi langit tanpa khawatir. Di sebuah pulau kecil yang terpencil beberapa puluh ribu kilometer jauhnya dari Han Li, Windbreaker Beast sedang duduk di sebuah gua kosong dengan ekspresi pucat. Selama pengejaran yang panjang dan tanpa henti, dia telah menghabiskan seluruh kekuatan sihirnya dan tidak bisa lagi menahan racun aneh di dalam tubuhnya. Karena dia tidak memiliki metode untuk segera memulihkan kekuatan sihirnya, tidak seperti Han Li dengan susu roh bertahun-tahun, Feng Xi hanya bisa berhenti di sebuah pulau tanpa daya dan menghabiskan beberapa waktu untuk benar-benar menghilangkan racun yang menimpanya sebelum melanjutkan pengejarannya pada Han Li. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu dan usahanya untuk menyempurnakan sayap badai, dia bertekad untuk mendapatkannya kembali. Pembudidaya iblis bersumpah untuk mencapai ini dengan kebencian yang membakar tulang sebelum menutup matanya dan memasuki keadaan meditasi tanpa pamrih. Sebulan kemudian, Han Li menemukan dirinya berada di sebuah pulau tak dikenal dan ditinggalkan. Setelah melihat bahwa tidak ada pembudidaya atau binatang iblis kelas tinggi di dekatnya, dia turun ke pulau dan dengan cepat mengukir gua batu mentah. Setelah menempatkan beberapa formasi mantra penyembunyian, dia buru-buru memasuki gua ini dan mengeluarkan sayap badai petir. Han Li melirik sayap kecil seukuran telapak tangan di telapak tangannya dengan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Karena sayap memiliki atribut angin dan kilat dan Feng Xi hanya memiliki kekuatan roh angin, sayap tersebut hanya membutuhkan petir atau angin untuk mengendarainya. Dengan petir Divine Devil Bane di dalam tubuhnya, Han Li seharusnya bisa mengendalikan harta sihir. Jika mereka ajaib seperti yang iblis katakan, maka semakin cepat dia bisa memanfaatkannya, semakin besar kemungkinan kelangsungan hidupnya. Namun, saat Han Li memeriksa sayapnya, dia melihat bahwa bulu putih itu sedikit berubah. Setelah melihat ini, Han Li segera tahu bahwa ini karena harta karun itu belum selesai dimurnikan. Meskipun mereka telah sangat lemah, mereka berhasil bertahan selama ini meskipun Feng Xi mengklaim bahwa semua upaya mereka akan sia-sia. Han Li tidak mengungkapkan alarm sedikit pun dan dengan tenang membuat luka kecil di ujung jarinya. Setelah setetes esensi darah berkumpul di ujung jarinya, dia mencengkeram tangannya dalam gerakan mantra dan melakukan upacara pengenalan utama. Setelah menjatuhkan esensi darah ke sayap, kilatan dingin melintas dari mata Han Li dan dia melemparkan sayap badai ke udara. Mereka kemudian melayang tanpa bergerak. Han Li mengulurkan jari-jarinya ke arah mereka, menembakkan busur petir tipis dari jari-jarinya ke sayap. Wajah Han Li menjadi serius saat busur petir melesat dari tangannya dengan kepadatan yang meningkat. Tidak setelah itu, sayap badai menjadi diselimuti lapisan petir emas. Suara guntur bergema dari dalam jaring petir.
Han Li merasa lega saat melihat sayap badai petir perlahan mulai menyerap petir dari jaring petir Divine Devil Bane yang mengelilingi mereka. Selama 10 hari berikutnya, Han Li menggunakan Lightning Divine Devil Bane untuk secara bertahap menstabilkan bulu sayap. Selain itu, karena mereka menyerap Lightning Devil Bane surgawi, warna perak mereka diwarnai dengan emas samar. Kecuali jika seseorang memeriksa sayapnya dengan hati-hati, semburat emas akan sulit untuk dilihat. Setelah menyelesaikan sayap badai di tempat pembudidaya iblis, Han Li menghentikan petirnya. Dia kemudian menyemburkan kabut cahaya biru ke sayap, dan menyerap sayap ke tubuhnya. Segera setelah itu, Han Li meninggalkan gua batu dan terbang ke pulau kecil, bersiap untuk menguji kegunaan dan kemampuan ajaib dari sayap badai petir. Han Li menarik napas dalam-dalam saat dia melayang tinggi di langit. Dia kemudian mengaktifkan sayap badai petir yang terdapat di dalam tubuhnya. Engah, engah. Dia merasakan ki spiritual membengkak di punggungnya sebelum sepasang sayap sepanjang meter muncul darinya. Sayapnya berwarna putih keperakan dengan sedikit warna emas. Han Li menoleh untuk melihat mereka. Ketika dia berpikir untuk memindahkannya, sayapnya dengan ringan melambai tanpa perlawanan sedikit pun seolah tidak ada apa-apa di sana. Dia dengan penasaran mengulurkan tangannya untuk merasakan sayap, dan terkejut saat mengetahui bahwa sayap itu memiliki tekstur yang kasar. Han Li mengerutkan kening melihat ini dan memberikan kekuatan ke tangannya, hanya agar mereka dengan mudah melewati sayap. Ini adalah... Han Li kaget dan langsung menatap ke dalam dirinya. Sayap badai petir seukuran telapak tangan tersimpan dengan aman di dalam dantiannya dan samar-samar bersinar dengan cahaya putih. Sayap di luar tubuhnya bukanlah bentuk sebenarnya dari harta karun itu melainkan merupakan manifestasi dari kekuatan spiritual, yang membuat Han Li terkejut. Setelah berkonsentrasi sejenak, Han Li mulai menuangkan kekuatan sihir ke dalam bentuk asli sayap, menyebabkan sayap luar berkedip dengan cahaya perak. Kemudian dengan kepakan sayap, Han Li dengan mudah melesat di udara. Setelah terbang beberapa kali mengelilingi pulau, Han Li berhenti dan mulai bergumam pada dirinya sendiri saat dia memegang dagunya. Kecepatan mereka tidak terlalu mengesankan. Faktanya, itu tidak jauh berbeda dari kecepatan biasanya. Tampaknya dia harus menuangkan kekuatan spiritual angin atau petir ke mereka untuk melihat kemampuan mereka yang sebenarnya. Dengan pemikiran itu, Han Li mengarahkan petir sucinya ke sayap tanpa ragu-ragu, mengirimkan 2 percikan petir keemasan samar ke sayap bagian dalam. Pada saat yang sama, petir dilepaskan dari sayap di belakangnya. Han Li buru-buru menoleh untuk melihat sayap berkedip dengan kilat perak dan tanpa sadar membukanya. Mereka sekarang melepaskan aura aneh. Dengan perintah mental, Guntur berdering saat dia muncul kembali 30 meter dalam kilatan cahaya perak. Gerakan kilat. Han Li menatap kosong sejenak sebelum dipenuhi dengan ekstasi. Kemudian dengan kepakan sayapnya yang lain, dia muncul kembali 100 meter jauhnya setelah lebih banyak guntur. Pada saat-saat berikutnya, Han Li berubah menjadi petir perak, menempuh jarak 300 meter dalam sekejap. Gerakannya yang tidak menentu dan seketika sangat luar biasa. Setelah muncul kembali dalam busur petir perak, Han Li dengan gembira membelai sayap dan bergumam, gerakan petir layak disebut teknik gerakan yang paling mendalam. Itu tidak ada bandingannya dengan teknik gerakan umum dari 5 elemen. Mungkin dengan lebih banyak emosi, harta ajaib ini bisa menjadi lebih luar biasa. Tidak heran Feng Xi menghabiskan begitu banyak waktu dan tenaga untuk menyempurnakannya. Ada beberapa hal di dunia yang mampu mencapai kecepatan seperti itu. Dengan sayap ini, praktis tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu membunuhnya. Setelah itu, sayap menghilang dengan denyut cahaya perak. Han Li tidak berencana untuk tinggal di Laut Bintang luar untuk waktu yang lama, karena ia ingin kembali ke Laut Bintang dalam secepat mungkin. Meskipun dia mungkin telah mengguncang Feng Xi untuk saat ini, dengan kecepatan luar biasa sebagai Windbreaker Beast, dia akan segera mengejar Han Li dari laut terdekat. Han Li tidak berniat dengan patuh menunggu iblis itu datang dan mengetuk pintunya. Karena Inner Star Seas berada di bawah kekuasaan manusia, kemungkinan besar terlepas dari seberapa kuatnya dia tidak akan bisa mengikuti terlalu dalam. Setelah Han Li kembali ke Laut Bintang Dalam dan memadatkan jiwa yang baru lahir, dia tidak lagi memiliki rasa takut pada iblis. Adapun Heaven Void Cauldron dan orang-orang eksentrik jiwa baru lahir mengejarnya, mereka seharusnya sudah menyerah sekarang seperti yang terjadi lebih dari 30 tahun yang lalu.
Selanjutnya, setelah Han Li menjadi kultivator jiwa baru lahir, dia harus bisa melarikan diri dari Zenith Yin dan yang lainnya tanpa masalah, selama dia tidak menemukan orang yang menakutkan seperti Menhuzi. Dengan pemikiran itu, Han Li kembali ke gua pulau dan dengan cepat memeriksa kantong penyimpanan kura-kura iblis dan naga banjir berbisa. Dia tiba-tiba menemukan banyak inti binatang iblis di dalamnya bersama dengan beberapa bahan yang sangat berharga. Dua bahan yang sangat berharga adalah cangkang kura-kura hitam legam sebesar kepalan tangan dan tumpukan lebih dari 100 sisik merah. Ini harus menjadi bagian yang dilepaskan oleh dua iblis selama metamorfosis. Itu adalah kejutan yang menyenangkan, dan bisa disempurnakan menjadi baju besi yang tidak kalah kuatnya dengan Royal Scale Plate milik Menhuzi. Namun, sekarang bukan waktunya untuk menangani barang-barang ini. Sebagai gantinya, dia mengambil formasi yang telah dia tempatkan di pulau itu dan pergi ke arah lokasi terakhir yang diketahui dari kota tersembunyi Sekte Suara Indah. Dia menganggap bahwa formasi transportasi seharusnya sudah dibangun pada saat dia tiba. Terlepas dari apakah dia harus menggunakan paksaan, suap, atau kekerasan, dia berencana menggunakan formasi transportasi dan tiba di Laut Dalam. Meskipun Han Li tidak tahu lokasi saat ini di mana kota tersembunyi Sekte Suara Indah berada, dia hanya perlu mencari tahu dari beberapa pembudidaya manusia yang terinformasi dengan baik. Tapi sedikit yang Han Li ketahui, pada saat itu, kura-kura iblis telah tiba di sebuah gua dengan kedalaman lebih dari 1 kilometer di laut. Di sini dia memberi tahu tetua klan naga banjir terdekat tentang pembunuhan naga banjir berbisa. Penatua khusus ini adalah naga banjir inferno tingkat menengah, kelas 9. Pada budidaya Han Li saat ini, bahkan tanpa menggunakan jubah merah darah atau sayap badai, dia mampu terbang dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, Han Li telah tiba di pulau terpencil yang pernah menjadi lokasi kota tersembunyi Sekte Suara Indah. Setelah menyapu kesadaran spiritualnya ke seluruh pulau, dia tidak menemukan satu jiwa pun. Sepertinya dia harus mencari manusia dan memperoleh informasi dari mereka. Han Li melihat sekeliling dan dengan santai memilih arah, sebelum menghilang dalam seberkas cahaya biru. Karena Sekte Suara Indah telah pindah setelah membangun kota mereka di pulau ini, mereka seharusnya tidak pindah jauh. Selain itu, laut ini harus menjadi tempat berkumpulnya para pembudidaya manusia. Dia yakin bahwa dengan indera spiritualnya yang luas, dia akan dapat menemukan beberapa kultivator manusia tanpa banyak usaha. Seperti yang diharapkan, sekitar setengah hari kemudian, Han Li menemukan jejak pembudidaya manusia di sebuah pulau berukuran sedang. Tidak hanya seorang pembudidaya manusia, tetapi banyak. Melihat ke bawah dari langit, dia melihat banyak pembudidaya pria dan wanita dikepung oleh dua binatang iblis kelas 4 dari laut terdekat. Ketika Han Li melihat beberapa wajah yang dikenal di antara mereka, dia tersenyum tipis. Segera setelah itu, Han Li menggunakan seni pertukaran penampilan untuk mengambil wujud seorang pria paruh baya berkulit gelap. Dia kemudian dengan santai meluncurkan dua garis pedang biru dengan lambaian tangannya. Dengan kilatan cahaya, sebuah lubang muncul melalui kepala masing-masing binatang iblis saat mereka jatuh ke tanah. Tampilan ini telah mengejutkan banyak pembudidaya di bawah ini. Mereka segera menoleh ke langit untuk menemukan Han Li. Keributan telah meningkat di antara para pembudidaya saat munculnya ahli yang baru tiba. Setelah berkonsultasi di antara mereka sendiri, seorang pria besar dengan jubah bordir terbang ke arah Han Li. Terima kasih banyak atas bantuan senior. Adakah yang bisa kami bantu, junior, membantu Anda? Petik 2. Meskipun pria besar berjubah bersulam berbicara dengan nada hormat, jejak kegelisahan bisa dilihat dari wajahnya. Hanya mengapa pembudidaya formasi inti ini tiba-tiba muncul di pulau ini? Han Li tidak segera menanggapi setelah melihat Yi Jing, pria berjubah bersulam yang telah diteleportasi oleh Han Li ke pulau kedalaman yang mendalam. Han Li menyipitkan matanya dan menyapu pandangannya melewati para pembudidaya lainnya, hanya untuk mengenali pria berwajah bekas luka Suyun. Tidak ada pembudidaya lain yang telah tiba di pulau kedalaman ajaib bersamanya. Adapun Yi Jing dan Suyun, tampaknya mereka telah gagal membentuk inti, karena mereka masih di akhir pendirian yayasan meskipun bertahun-tahun telah berlalu. Yi Jing menjadi agak gugup saat melihat Han Li membayang dalam diam. Setelah beberapa saat ragu-ragu, dia akan berbicara ketika Han Li memotongnya, saya mencari kota tersembunyi dari Sekte Suara Indah.
Apakah Anda tahu kapan waktu berikutnya akan dibuka dan di mana tempatnya? Petik 2. Dengan ekspresi acuh tak acuh, Han Li menatap tajam ke wajah Yi Jing. Jangan lupa didukung channel ini